Novel Raja Tertinggi. Bab 561. Tapi sebelum dilanjut, silahkan like dulu videonya jika Anda menyukai ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan wanita tua itu kehilangan kekuatan internalnya dalam keributan. Surga itu benar-benar kekuatan mengisap dari bab sukses besar. Omi langsung berhenti, karena baru saja menyedot wanita tua itu. Omi merasa kekuatan internalnya telah meningkat banyak, ini akan memiliki keuntungan yang kuat dalam pertempuran. Itu seperti mobil yang bisa menyedot bensin orang lain, jadi tidak perlu khawatir kehabisan bensin. Energi tirai, kamu terlalu menakutkan. Kamu benar-benar mempelajari metode kekuatan mengisap dalam 2 jam. Kata Mo Qingqing dengan kekaguman yang tak tertandingi. Saat itu dia telah menghabiskan 10 hari 10 malam. Ini menunjukkan bahwa bakatnya saat itu terlalu payah dibandingkan dengan Omi saat ini. Oh, tentu saja aku lebih baik dalam hal ini. Omi berkata dengan rendah hati. Dia juga tidak bangga akan hal itu. Omi berkata dalam hati, sekarang aku sudah berlatih, lalu besok, mari bertarung dengan bendera putih lagi. Jika aku tidak bisa menang melawannya lagi, Omi harus benar-benar merenung, berkat dia memahami pedang di hatinya dalam artian niat pedang, tetapi kualitas pemahamannya terlalu buruk. Saat itu sekitar sore hari, dan sekarang setelah dia berlatih, Omi memiliki sedikit waktu luang untuk menemukan Dian Phoenix dan berlama-lama bersamanya. Di mana Phoenix? Dia ada di kamar, kurasa. Omi segera pergi ke kamar kerja Dian Phoenix. Dian Phoenix memang ada di kamarnya. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Phoenix, Tiraino, apakah kamu tidak akan berlatih teknik mengisap? Oh, latihan menjadi sempurna. Apa? Oh, latihan membuat sempurna. Omi mengangkat pinggang Dian Phoenix dan menuju tempat tidur. Jangan, ini siang bolong. Apa yang kamu takutkan di siang bolong? Omi tersenyum hehehe. Mungkin karena moodnya sedang bagus, Omi malah main mata dengan Dian Phoenix. Kakek nenek saya akan tahu. Ketahuilah, aku akan menikahimu cepat atau lambat, kata Omi. Dian Phoenix sangat pemalu sehingga Omi mengabaikan rasa malunya dan mengambilnya dengan paksa. Sekitar setengah jam kemudian, di halaman kecil di dekatnya, wanita tua dan pria tua itu memiliki sedikit ekspresi malu di wajah mereka. Bajingan kecil ini, bahkan di siang hari bolong, kata wanita tua itu, sudah lama sekali, dan masih ada, Wanita tua itu berkata lagi, tetapi suaminya tidak mengatakan apa-apa. Wanita tua itu menatap Dian Mingyu, lalu tersenyum sendiri. Wanita tua, mengapa kamu menatapku dan tersenyum? Pria tua itu sedikit merinding. Tidak tertawa atau apa, hanya tiba-tiba berpikir, anak ini cukup bagus. Phoenix mengikutinya. Ya, setidaknya, tahu. Tidak tahu tentang istri kering yang berbahaya, aku tidak peduli denganmu. Dian Mingyu mengutuk dan berbalik, tidak yakin apakah itu karena harga diri yang rendah. Setengah jam kemudian, semuanya tenang. Ini semua salahmu, ini buruk, kakek nenekku pasti tahu segalanya. Dian Phoenix berkata dengan malu, tampaknya bahkan takut untuk keluar. Hahaha, asal tahu saja, bukannya mereka tidak muda, mungkin nenekmu malah iri padamu, karena aku melihat kakekmu sepertinya tidak pandai dalam hal itu. Tidak mungkin. Kamu tidak bertanya pada nenekmu, bagaimana kamu tahu kamu tidak akan bertanya? Aku tidak akan memberitahumu. Dian Phoenix dengan malu-malu mengenakan pakaiannya. Sudah waktunya bagi Omi untuk pergi, untuk menemukan Leona dan Sumeikian, jika tidak mereka mungkin akan cemas. Omi cepat, dan meninggalkan Dianfu, masih menuju ke kuil Tao. Karena Omi tahu bahwa mereka pasti akan menunggunya di kuil Tao. Sesampainya di kuil Daois, Leona dan Sumeikian memang ada di sana. Omi, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Kamu baru kembali sekarang, kemana saja kamu? Sumeikian sibuk bertanya ketika dia melihat Omi. Saya tidak melarikan diri, saya berencana untuk bertarung dengan bendera putih sampai saya mati, dan kemudian petualangan akan berakhir. Tetapi saya tidak berharap bahwa seseorang tidak akan membiarkan saya mati. Tetapi sekarang saya memikirkannya, saya masih beruntung saya tidak mati. Kalau tidak saya akan kehilangan banyak. Maksud kamu apa? Nenek Dian Phoenix membawa saya pergi, dan setelah kembali ke kediaman Dian, mereka mengatakan ingin membangun saya, dan saya meminta mereka untuk mengajari saya keberhasilan besar kekuatan mengisap terlebih dahulu, dan mereka setuju. Jadi sekarang saya telah mempelajari sukses besar dari kekuatan mengisap. Saya mendengar bahwa besok sekitar waktu yang sama, bendera putih akan sekali lagi menyambut Liling, jadi saya akan pergi lagi besok. Kamu masih pergi? Ya, sekarang setelah saya mempelajari bab sukses besar kekuatan mengisap, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menang melawannya lagi, dan jika saya belum bisa menang, maka saya sedikit sampah di Omi. Kata Umi, jangan seperti itu, orang-orang di era ini sudah lebih kuat. Tapi aku tidak lemah lagi, pemahamanku tentang niat pedang jelas melampaui bendera putih, tapi aku masih bukan tandingan hari ini. Baiklah, jangan bicara tentang ini. Sudah lama sejak aku bertarung dengan kalian, sementara ada beberapa waktu sekarang, biarkan saya menguji hasil Anda. Bagus. Omi telah berjuang melawan Sumeikian dan Leona sampai larut malam, membimbing mereka, merangsang potensi mereka, dan persepsi mereka tentang seni bela diri. Omi menjadi orang yang lebih kuat jika dia sengaja merangsang mereka, maka keuntungan mereka akan sangat besar, dan itu akan tergantung pada pemahaman mereka. Saya merasakan suasana kesempurnaan yang luar biasa. Tiba-tiba Sumeikian berkata, Selamat Meikian, kamu tidak jauh dari melangkah ke gerbang luar kesempurnaan besar. Omi tersenyum. Sianger, bagaimana denganmu? Saya belum merasakannya secara mendalam, tapi sedikit, kata Leona. Lagi pula, saya yakin itu akan segera terjadi.
Selanjutnya, Omi secara khusus menargetkan Leona sendirian, sementara Sumeikian pergi untuk memahami. Mereka begadang sampai dini hari, sepanjang malam. Menjelang tengah malam, Leona juga merasakan kesempurnaan agung gerbang luar. Mereka bertiga pergi untuk mandi dan sarapan. Hari ini akan menjadi hari terakhir kami di Oblivion City, kata Omi. Ya, dalam sekejap mata, setelah menghabiskan 20 hari di kota Oblivion, semester ini, kedua kalinya kita memasuki kota Oblivion. Semester berikutnya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk memasuki kota Oblivion. Ya, saya tidak tahu di mana semester berikutnya. Saya sangat menantikannya. Mungkin, itu akan lebih besar dari kota Oblivion, dan akan ada lebih banyak orang kuat. Jangan banyak bicara, aku harus bersiap-siap dan pergi ke balai kota untuk menantang bendera putih lagi. Ini akan menjadi pertempuran terakhirku di kota Oblivion, kata Omi. Leona tiba-tiba bertanya, Omi, jawab aku dengan jujur, apakah kamu dan putri penguasa kota, apakah kamu memilikinya atau tidak? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Omi menyentuh kepalanya, agak malu. Sumeikian tersenyum, jangan tanya, lihat saja ekspresi dan reaksinya, aku yakin dia punya. Baik, Omi, kamu dianggap gangguan mental, tapi kami memaafkanmu, ingat maksimal yang bisa kami lakukan denganmu adalah gangguan mental. Hehehe, jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya di kehidupan nyata, kata Don Omi. 562. Meskipun Sumeikian dan Leona berkata demikian, tetapi dalam hati mereka juga tahu bahwa itu pasti tidak mungkin. Semakin baik Omi, semakin banyak wanita yang menyukainya. Dan Omi, setiap hari lebih menonjol, di masa depan mungkin mereka tidak layak. Seseorang, jika mereka tidak pantas mendapatkannya, mereka akan memberinya restu dan tidak pernah memaksanya. Omi masih duduk di atap itu dari kemarin, matanya melihat ke arah kediaman utama kota. Leona dan Sumeikian pergi ke mansion Tuan Kota lagi hari ini sebagai tamu. Para tamu yang datang kemarin masih datang lebih awal hari ini, dan semua orang meminum anggur pernikahan 2 kali. Dian Phoenix juga termasuk di antara para tamu. Di kejauhan, nenek dan kakek Dian Phoenix mengawasi istana Tuan Kota. Mereka juga tahu bahwa Omi akan berada di sana lagi hari ini. Sebenarnya, mereka agak menantikan apakah Omi dapat mengalahkan bendera putih hari ini. Waktu yang baik telah tiba. Tolong undang pengantin wanita untuk naik ke kursi sedan, pengantin pria untuk menaiki kudanya. Semua tamu bangkit untuk mengantar pengantin wanita pergi. Suara seperti pembawa acara berteriak, masih dengan prosedur yang sama seperti kemarin. Hampir selesai. Omi terbang ke balai kota sekali lagi. Berangkat. Tim penyambutan mulai berangkat. Hari ini, mereka percaya bahwa Omi tidak akan berani kembali. Lagi pula Omi hampir terbunuh kemarin. Dan jika bukan karena Yang Yijian yang mencari kematian yang menunda di belakangnya, Omi tidak akan bisa melarikan diri. Jadi hari ini, istana Tuan Kota tidak dijaga. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, ada teriakan lagi. Ketika semua orang melihat, seorang pria berdiri di atap yang lain. Itu adalah Don Omi. Kamu masih mencari kematian. Hati Baiki sangat marah. Kemarin dia dihancurkan oleh Omi dan melewatkan momen keberuntungan. Tetapi hari ini dia datang lagi. Kemarahan di hati Baiki menumpuk setinggi gunung. Hari ini aku akan membunuhmu tidak peduli apa. Bendera putih menggertakkan giginya. Ketika Tuan Kota melihat bahwa tirai Neng telah keluar untuk menimbulkan masalah lagi, dia tidak bisa menahan diri dan berkata kepada Baiki, menantu yang baik, kamu pergi dulu, dan serahkan hal yang tidak tahu berterima kasih ini kepadaku. Tapi Baiki berkata, tidak, pria ini telah berulang kali menyabotase pernikahan saya. Jika saya tidak membunuhnya secara pribadi, bagaimana saya bisa Baiki berada di dunia di masa depan? Waktu keberuntungan hari ini lebih lama, itu tidak akan menunda saya. Keberangkatan, beri saya setengah seperempat jam dan saya akan bisa memenggal kepalanya dan menggantungnya di kepala kuda saya. Tuan Kota melihat bahwa bendera putih akan membunuhnya sendiri, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi Omi berkata, bendera putih, kemarin aku memang kalah denganmu, tapi hari ini aku mungkin tidak, potong omong kosong. Ayo, satu pertempuran untuk menentukan hidup dan mati. Jika kamu tidak beruntung kemarin, kamu akan mati di bawah pedangku, hari ini. Jika kamu masih berani datang, aku, bendera putih, akan memenggal kepalamu. Omi berkata, yang mati di bawah pedangku adalah kamu, aku tidak akan membiarkanmu menikahkan Ahling. Ahling sudah menjadi wanitaku, kamu mungkin belum mengetahuinya, tubuh Ahling diberikan kepadaku. Apa? Wajah Baiki menjadi putih, dan penguasa kota sekarang gemetar, menunjuk Omi dan mengutuk, kamu bajingan, jangan bicara omong kosong. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak, tidak lagi berdebat apakah itu benar atau tidak. Mati. Baiki sangat marah, Omi mencoba untuk merangsang kemarahannya dan membuatnya menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Duduk di atas kudanya, seluruh tubuh bendera putih melesat ke arah Omi, dan di udara, bendera putih menghunus pedangnya. Swoosh, kilatan cahaya putih dan pedang membunuh Omi. Sosok Omi menghilang di tempat, dan saat dia muncul di saat berikutnya, dia sudah tidak jauh dari bendera putih. Berdengung. Teknik pedang pembunuh. Teknik pedang turun naga. 4 dalam 1. Omi tiba-tiba menjadi 2 pedang dalam 1, 2 hati dalam 1, dan, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Omi mampu melemparkan 4 pedang dan 4 bilah menjadi 1. Sebelum hari ini, Omi tidak dapat menggunakan 4-in-1, dan bahkan hari ini Omi mempertaruhkan mentalnya untuk mengeluarkan 4-in-1.
Ini adalah sesuatu yang perlahan Omi latih tadi malam ketika bertarung melawan Liona dan Sumeikian. Jadi Omi sangat berisiko, 4 dalam 1 mungkin tidak akan berhasil, dan bahkan jika itu berhasil, tingkat pengerahan tenaga mental ini akan membuat Omi lelah secara mental dan sangat lelah dalam waktu kurang dari 3 detik. Namun, Omi membutuhkan kesempatan untuk menggunakan teknik kekuatan mengisap pada bendera putih. Karena itu, meski risikonya tinggi, Omi harus mencobanya. Wajah White Flag berubah. Jurus Omi menggabungkan 2 pedang hari ini jelas berkali-kali lebih kuat dari kemarin, bahkan 10 kali lebih kuat. Swoosh, Baikiton menyerang dengan pedangnya lagi. Wow, 2 pedang yang hampir 10 kali lebih kuat dari kemarin digabungkan menjadi satu, menyebabkan momentum pedang White Flag ditekan dengan sia-sia. Omi senang, sepertinya pedang 4 dalam 1 miliknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan ini adalah pertama kalinya Omi melakukan pedang 4 dalam 1 ini, jadi belum terbiasa dengan pedangnya. Sepenuhnya, tidak mengerahkannya sepenuhnya memungkinkan bendera putih untuk ditekan. Semua orang di sekitar terkejut. Kemarin, Omi menghadapi bendera putih dengan mudah, tetapi hari ini, bendera putih telah dikalahkan pada langkah pertama. Omi masih punya waktu 2 detik sebelum semangatnya lelah. Omi tidak punya waktu, dia harus menggunakan kekuatan mengisapnya pada bendera putih dalam waktu 2 detik. Namun, sepertinya itu sudah cukup. Omi melunakkan dan sekali lagi melakukan Ghostwell Determination, yang sudah sangat dekat dengan bendera putih. Omi langsung menempelkan telapak tangannya ke kepala bendera putih itu. Kekuatan mengisap bab daceng. Omi mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengisap bendera putih dengan marah. Kekuatan internal di tubuh White Flag seperti banjir yang membuka katup menyembur keluar dengan liar dan memasuki tubuh Omi. Kekuatan internal Omi yang baru saja habis juga tiba-tiba terisi kembali. Bendera putih ingin melakukan teknik sapi lumpurnya. Namun, Omi sudah menduga jarum perak akan dimasukkan ke leher bendera putih. Bendera putih tidak bisa lagi melakukan teknik banteng lumpur miliknya. Pada titik ini, kekuatan mengisap Omi telah menyedotnya terlalu banyak, kekuatan internalnya berkurang tajam, dan dengan jarum perak Omi di tubuhnya, tidak banyak yang bisa dia lakukan sama sekali. Omi terus menyedot habis-habisan, hingga bendera putih dikuras. Tetapi pada saat itu, Tuan Kota terbang dan membunuh Omi dengan telapak tangan. Omi ngeri, penguasa kota bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Omi tiba-tiba meraih tubuh bendera putih dan melemparkannya ke penguasa kota. Baru saat itulah Omi bisa lolos. Omi mengutuk dengan marah. Tubuh bendera putih ditangkap oleh Tuan Kota, hanya untuk melihat bahwa bendera putih sudah lemah, bibirnya memutih, dan rambutnya berantakan. Jelas bahwa bendera putih telah dikalahkan sepenuhnya. Omi juga lelah secara mental saat ini, dan jika dia harus bertarung lagi, dia mungkin akan sangat lemah juga, tetapi kekuatan internal Omi lebih dari penuh, karena dia telah menyedot begitu banyak dari bendera putih. Untuk langkah tiba-tiba Tuan Kota, Omi pasti akan membunuh bendera putih. Banyak orang sangat terkejut melihat bendera putih telah dikalahkan hari ini. 563. Sumeikian dan Liona hanya bisa bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Yan Phoenix juga menatap tidak percaya pada Omi. Tuan Kota sangat marah dan berkata kepada Omi, "Kamu mencari kematian." Tentu saja Tuan Kota tidak akan tiba-tiba naksir Omi hanya karena dia mengalahkan menantunya atau semacamnya. Dia pasti akan membunuh Omi. Saat penguasa kota hendak terbang untuk membunuh Omi, seorang pria tua dan seorang wanita tua terbang. "Tuan Kota, tolong tenangkan amarahmu." Wanita tua itu tersenyum. "Itu kamu." Tuan Kota tentu mengenal Mo Qingqing. Bagaimanapun juga, dia adalah keluarga besar di kota yang terlupakan. Tetapi dia terkejut melihat Mo Qingqing tahu seni bela diri. "Tuan Kota, Tiraineng adalah muridku, jadi tolong ramah dan jangan bergaul dengannya," kata Mo Qingqing. Tuan Kota meraung. "Tidak mungkin. Tidak ada yang berani membuat masalah di kota terlupakan. Dan tidak ada yang berani tidak menghormati saya dan merusak acara besar putri saya. Oleh karena itu, dia harus mati." Tiba-tiba, penguasa kota ditampar ke tanah oleh seseorang, dan kakek Dian Phoenix yang menamparnya. Kakek Dian Phoenix mencibir, "Apa yang kamu, kota Oblivion belum giliranmu untuk memerintah di sini. Kamu." Tuan Kota menatap Dian Mingyu dengan marah. Lelaki tua ini dulu berpikir bahwa dia hanya seorang pedagang kaya, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu kuat. Tampar. Dian Mingyu menamparnya lagi, dan wajah penduduk kota itu bengkak dan darah keluar dari sudut mulutnya. Wanita tua itu tertawa, "Orang tua, jangan berkelahi, untuk berdamai. Bagaimanapun juga dia adalah penguasa kota." Beri dia sedikit wajah kurus. Tuan Kota dipukuli tanpa perlawanan sama sekali. Dia hanya bisa menatap Mo Qingqing dan Dian Mingyu dengan kebencian. Mo Qingqing berbalik ke Omi dan berkata, "Tiraineng, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami." Omi terdiam. "Seharusnya mengejutkan kalian. Kapan kalian pernah mengharapkan sesuatu dariku?" "Haha, ya, itu mengejutkan. Kamu benar-benar mengalahkan murid Lord Kinglan. Bendera putih, kami telah mengikutimu untuk waktu yang lama." Wanita tua itu tertawa. Dia dan Dian Mingyu bersama-sama tidak dapat mengalahkan Lord Kinglan setengah tangan. Omi memandang Baiki dan berkata, "Baiki, kamu telah kalah dariku. Jika kamu masih memiliki kesadaran diri, silakan segera pergi. Jika tidak, aku harus membunuhmu." Bendera putih menggertakkan giginya dan berkata, "Tiraineng, baiklah, kita lihat saja." Bendera putih melompat ke atas kudanya dan pergi, membiarkan penguasa kota berteriak tidak peduli seberapa banyak dia berteriak. Tuan Kota memandang Omi dengan kesal. Omi berjalan ke tandu, menatap pengantin Liling, dan tersenyum. "Kamu sangat cantik hari ini." "Tirai bisa." Liling melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi. "Oh, Curtainen, saya pikir Anda tidak menginginkan saya."
Putri Tuan Kota menangis. Bagaimana aku bisa? Kau bersama Phoenix, aku tahu semua tentang itu. Putri Kota menangis, jadi dia tahu semua tentang itu, kurasa dia patah hati setiap hari akhir-akhir ini. Maafkan saya, Omi harus berurusan dengan ekor sekarang, dan kemudian dengan sempurna mengakhiri perjalanan ke kota Oblivion ini. Meskipun, dia bisa melakukannya tanpa harus menghadapinya, karena malam ini, segala sesuatu di kota Oblivion akan menjadi nol, semua yang terjadi sebelumnya akan hilang, dan baik Liling maupun Dian Phoenix tidak akan mengenalnya lagi. Namun, itu belum berakhir, Omi benar-benar tidak ingin melihat Putri Tuan Kota sedih. Wanita tua itu tidak puas, tirai bisa, kamu sekarang memeluk Liling lagi, apa maksudmu? Omi melihat ke arah Dian Phoenix di meja tamu, dia benar-benar tidak terlihat terlalu baik. Omi tersenyum pada Mo Qingqing dan berkata, Nenek, aku akan memberimu penjelasan. Sekarang, tolong bantu aku menghentikan Tuan Kota dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Omi memeluk Liling dan terbang ke Dian Phoenix, lalu memeluk Dian Phoenix. Menuju ke kejauhan. Tentu saja penguasa kota ingin menghentikan Omi, tetapi dia dihentikan dan hanya bisa melihat putrinya terbawa oleh energi tirai, cukup marah untuk melompati tembok. Omi membawa Liling dan Dian Phoenix dan terbang ke kuil Tau. Energi tirai, apa yang kamu inginkan? Dian Phoenix bertanya. Omi tersenyum, aku membawa kalian berdua ke sini untuk memberitahumu bahwa aku menginginkan kalian berdua. Lagi pula, hanya tersisa setengah hari sampai akhir petualangan ini, jadi Omi harus berpikiran terbuka. Maksud kamu apa? Kalian berdua akan menjadi istriku mulai sekarang, hahaha. Tirai Neng, kamu terlalu absurd. Tidak bisakah dunia ini memiliki 3 istri dan 4 selir? Kamu berharap, aku yang bertanggung jawab atasmu. Mereka berdua tidak berdaya saat Omi dengan paksa mendorong mereka ke bawah. Sepanjang sore ini, Omi bersama mereka, dan dianggap menikmati sore yang manis. Menjelang sore, Omi tahu bahwa petualangan ini akan segera berakhir. Omi melihat sosok Dian Phoenix dan Liling dan berkata dalam hati, Phoenix, Ling, selamat tinggal. Hati Omi membengkak dengan perasaan masam dan sedikit keengganan. Omi berjalan ke arah mereka dan akhirnya memeluk mereka. Ada apa denganmu? Tirai bisa. Sampai jumpa, Phoenix, Ling, aku akan merindukan kalian. View, Omi menarik napas dalam-dalam. Hal-hal konyol apa yang kamu katakan? Omi tersenyum pahit dan memeluk mereka berdua dengan erat, jadi mari kita akhiri dengan mereka. Tidak lama kemudian, Omi tiba-tiba merasakan penarikan kesadaran, seolah-olah kesadaran meninggalkan tubuh curtain energi, sementara seluruh kota Oblivion, semua orang dan semuanya masih ada, seolah-olah tidak ada kehidupan untuk sesaat. Ketika Omi membuka matanya, dia sedang menuruni sungai bawah tanah di pintu masuk utara desa. Mengambang pada waktu yang hampir bersamaan dengannya adalah Sumeikian dan Liona, serta beberapa orang lainnya. Mungkin karena terlalu lama terendam air, tubuh Sumeikian dan Liona agak putih, begitu juga dengan Omi. Sudah berakhir. Omi sedih di dalam, masih berpikir dalam benaknya. Saat itu berakhir, dia memeluk Dian Phoenix dengan baik dari Ling. Sumeikian dan Liona juga terbangun. Wow, akhirnya kembali ke Martial Island. Teriak Liona. Rasanya sudah lama sekali. Omi, ada apa denganmu? Seharusnya tidak memikirkan dua wanita cantikmu. Omi tersenyum, tidak, saya Omi sekarang. Bukan energi tirai, ini sudah berakhir, baiklah, cepat kembali ke akademi, saya juga akan tenang dan memahami alam Hautian. Wow, Hautian. Liona dan Sumeikian sama-sama dalam keadaan menyembah, di mata mereka, Hautian adalah eksistensi yang sangat kuat. Setelah Omi kembali ke Akademi Bela Diri, dia segera memasuki keadaan pintu tertutup. Omi awalnya berpikir bahwa dia akan berada di pengasingan selama beberapa hari, tetapi dia keluar pada hari kedua dari pengasingannya. Karena, setelah 1 hari pengasingan Omi, dia telah melangkah ke alam Hautian awal. Yai, akhirnya melangkah ke alam Hautian, itu benar-benar tidak mudah. Omi tersenyum dalam hati, tapi Omi tidak merasa ada yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun juga, untuk kehidupan sebelumnya, Hautian terlalu buruk. Namun, untuk Akademi Bela Diri, itu mungkin menimbulkan sensasi lain. 564. Pada saat ini, di sebuah villa di lereng bukit tertentu dari Akademi Bela Diri, Omi telah kembali dari petualangannya. Senang bisa kembali, awasi dia, dan ketika saya siap, saya akan membunuhnya. Oke, tapi bisakah kamu benar-benar mendapatkan buku rahasia seni bela diri kelas 7 jika kamu membunuh Omi? Omong kosong, ini adalah misi hadiah yang dikeluarkan oleh organisasi pembunuhan tertinggi Kekaisaran Yan Huang. Bayangan malam ini adalah misi terbuka, tidak peduli siapa itu, selama kamu membunuh target, kamu akan menerima hadiah. Saudaraku, menurutmu ini misi karunia yang dikeluarkan oleh siapa? Pasti musuh Omi. Untuk bisa mengeluarkan buku rahasia pencaksilat kelas 7, pasti ada perseteruan hebat. Omi mungkin tidak sedikit di akademi kami. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya setiap saat. Di bagian lain dari Akademi Bela Diri, seorang pria tahun keempat juga menerima berita tentang kembalinya Omi ke akademi. Omi, aku sudah lama menunggumu, kamu kembali, maafkan aku harus membunuhmu untuk buku rahasia seni bela diri kelas 7 itu. Kata bocah tahun keempat ini. Omi baru saja menyelesaikan retretnya saat ini. Omi tidak tahu bahwa insiden mengejutkan telah terjadi di Akademi Seni Bela Diri saat dia menuju ke kota terlupakan. Berita datang dari Kekaisaran Yan Huang. Bayangan malam, organisasi pembunuhan tertinggi di Kekaisaran Yan Huang, mengeluarkan misi khusus untuk Pulau Bela Diri.
Siapapun yang bisa membunuh Omi dan mengambil kepalanya akan dapat memperoleh seni bela diri kelas 7 buku rahasia. Misi ini adalah misi terbuka, semua orang bisa menyelesaikannya. Dan pada akhirnya, mereka hanya perlu membawa kepala Omi kembali ke organisasi bayangan malam Kekaisaran Yan Huang untuk menguangkan hadiahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang menawarkan karunia ini, dan siapapun bisa menyelesaikannya. Karena itu, ketika berita ini mencapai Pulau Marsial, itu menyebabkan kegemparan. Buku rahasia seni bela diri kelas 7, meskipun tidak super kuat, setidaknya mampu menarik banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Hautian, dan bahkan pembangkit tenaga listrik bawaan mungkin menginginkannya, tetapi kemungkinannya relatif kecil, dan jika pembangkit tenaga listrik bawaan pergi untuk membunuh seorang siswa sekte dalam untuk buku rahasia seni bela diri kelas 7, reputasinya tidak akan menyebar terlalu baik. Orang kuat umumnya bangga, jadi hadiah ini akan memiliki daya tarik yang sangat kecil untuk orang kuat bawaan. Menjadi cerita yang berbeda jika itu adalah seni bela diri kelas 8, tetapi tidak mungkin ada orang yang akan menghabiskan seni bela diri kelas 8 untuk menawarkan hadiah untuk membunuh seorang Omi. Di Akademi Bela Diri, beberapa siswa yang mendapat berita itu juga terkesan. Seni bela diri kelas 7, meskipun banyak keluarga besar memiliki buku rahasia tingkat ini, tidak ada yang akan keberatan lagi. Oleh karena itu, beberapa siswa tahun ketiga Akademi Bela Diri, serta beberapa siswa tahun keempat, diam-diam berencana untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan hadiah ini. Omi keluar dari penguncian dan hendak pergi ke departemen pedang untuk berputar ketika teman sekamarnya, Su Jinhye, kembali. Omi, kamu tidak boleh lari-lari sekarang. Su Jinhye sibuk menasihati. Kenapa kamu tidak lari-lari? Omi tidak mengerti apa yang dia maksud. Omi, kamu baru saja kembali ke Akademi Bela Diri dan belum mengetahuinya. Kamu telah ditawari hadiah. Menawarkan hadiah. Itu karena Anda berada di daftar target organisasi pembunuhan terkuat Kekaisaran Yan Huang, dan seseorang menggunakan buku rahasia seni bela diri kelas 7 sebagai hadiah di kepala Anda, dan siapapun yang membunuh Anda dapat mengambil hadiah di kepala Anda. Saya telah mendengar bahwa banyak orang kuat tahun ketiga akademi kami, serta orang kuat tahun keempat, menginginkan karunia ini. Godaan rahasia seni bela diri kelas 7 sangat besar, bahkan keluarga besar manapun tidak keberatan memiliki satu lagi rahasia seperti itu, belum lagi orang-orang kuat yang tidak memiliki keluarga. Lebih besar dari Omi terkekeh, itu lucu, menawarkan hadiah di kepalanya, benar-benar sakit. Kamu masih tertawa, Omi berkata, kalau begitu biarkan mereka yang menginginkan kepalaku datang, aku akan menunggu mereka. Omi tampak meremehkan. Siswa tahun ketiga dari Akademi Bela Diri itu, semuanya berada di tahap awal Hautian. Belum lagi sekarang, bahkan sebelum Omi memasuki kota terlupakan, Omi telah mengalahkan Tang Zhenghao, seorang Hautian awal, dan sekarang Omi sendiri telah menerobos ke Hautian, siswa kelas 3 mana yang menjadi lawannya. Karena itu, Omi tidak peduli. Adapun yang terkuat tahun keempat, itu juga bertahan sampai mati tetapi hanya seorang Hautian pertengahan. Dengan kekuatan Omi saat ini, Hautian pertengahan mungkin bukan lawannya. Tidak ada jenius di tempat seperti Akademi Seni Bela Diri, Omi masih perlu takut pada pertengahan Hautian. Jadi, Omi mendengar berita itu dan sangat menghina. Tentu saja, jika seseorang yang lebih kuat ingin membunuhnya, maka Omi harus sedikit lebih berhati-hati. Omi pergi ke departemen pedang, dan di tengah jalan, seorang lemah tingkat pintu luar berkata, Omi, seseorang memintaku untuk memberimu surat ini. Omi menerima surat itu dan membukanya. Isinya, Omi, tolong temui aku di Aquapon. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Omi melihat surat itu dan mendengus. Hanya saja kamu ingin memancingku ke tempat rahasia dan ingin membunuhku. Apa gunanya mengatakan pertemuan? Omi tidak takut sama sekali. Karena saudara yang baik hati yang mengirim surat kepadanya ini ingin membunuhnya, Omi memberinya kesempatan itu. Omi langsung menuju ke kolam air aqua. Kolam air aqua berada di lembah tersembunyi di belakang akademi. Saat ini, di lembah tersembunyi ini, di samping kolam air aqua, dua orang bersembunyi di balik batu. Apakah menurutmu Omi akan datang? Seorang anak laki-laki bertanya. Omi baru saja kembali ke akademi. Kurasa dia belum tahu tentang hadiah di kepalanya. Kurasa dia akan datang, memikirkan memana yang mengajaknya kencan. Ketika dia datang, kita akan membunuhnya tanpa mengetahui dan membawanya kembali. Ini hampir liburan musim panas. Itu juga akan menjadi pencapaian besar jika kita mendapatkan buku rahasia seni bela diri kelas 7 ini dan mendedikasikannya untuk keluarga kita. Baiklah, jangan banyak bicara, penyergapan juga datang. Saudaraku, bagaimana jika kita membiarkan Omi melarikan diri? Tidak mungkin, aku berada di urutan kelima dalam daftar siswa tertinggi tahun ketiga dan kamu berada di 20 teratas dalam daftar sukses besar tahun kedua. Tidak mungkin Omi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dia tidak akan tahu siapa yang melakukannya dan tidak akan melibatkan keluarga. Omi terbang ke kolam aqua. Pada saat itu, dua pria bertopeng melompat keluar dari balik batu besar di sebelahnya. Omi menyapu pandangannya. Satu adalah seorang Hautian awal, dan yang lainnya adalah sukses besar gerbang dalam. Omi mendengus, apakah kamu yang ingin bertemu denganku? Omi, sialnya kamu sendiri yang membawa dirimu ke sini hari ini. Lakukanlah. Siswa Hautian awal itu segera menyerang Omi. Dia tidak ingin menunda-nunda, bertarung dengan cepat untuk menghindari kecelakaan. Omi melihat Hautian awal ini bergerak melawannya. Gerakan itu, busuk-busuk sampai sejauh mana? Itu sangat busuk sehingga Omi merasa terhina ketika dia melihatnya. Untuk membunuhnya dengan gerakan busuk seperti itu, Omi tidak hanya terbakar di dalam, tetapi juga dihina. 565.
Mungkin, Omi pernah melihat orang jenius di kota Oblivion, jadi agak bingung bagaimana jika dia kembali ke Akademi Seni Bela Diri sekarang dan melihat lawan yang begitu busuk. Dibandingkan dengan bendera putih di kota Oblivion, momentum pedang keluar dunia, gerakan pria busuk itu membuat Omi tidak bisa melihatnya. Omi bahkan tidak repot-repot mencabut pedangnya, merasa bahwa melawan gerakan busuk seperti itu, menghunus pedangnya adalah sebuah penghinaan. Bocah Hautian awal itu menghantam tanah dengan kepala penuh darah, tidak bisa mempercayainya, dia bahkan tidak tahu bagaimana Omi melakukannya. Apalagi, dia baru saja mengeluarkan jurus terkuatnya demi sebuah kemenangan cepat. Ini adalah seni bela diri kelas 7 keluarganya dan dia hanya memiliki kesempatan untuk mempelajarinya sebagai putra jenius dari keluarganya. Kakak. Sukses besar pintu dalam di sebelahnya itu siap membantu dari samping, tetapi dia terkejut dengan bodohnya. Omi berkata, buka topengmu, atau aku akan membunuhmu. Anak laki-laki Hautian awal yang kepalanya berlumuran darah berkata dengan kaget, ini tidak mungkin, ini tidak pernah mungkin, saya tidak percaya itu. Omi tidak memiliki kesabaran lagi. Pedangnya terhunus, bayangan pedang melintas, dan sebuah kepala mendarat di tanah. Kakak, anak laki-laki di sebelahnya yang sukses besar di pintu dalam itu bodoh. Omi mendengus, kalian ingin membunuhku, jadi aku akan membunuhmu juga. Itu kebenaran yang sederhana. Swoosh, dengan kilatan cahaya dingin, kepala anak laki-laki kesempurnaan agung gerbang dalam itu juga mendarat di tanah. Omi tahu ketika dia melihat mereka mengenakan topeng bahwa mereka pasti datang ke sini secara diam-diam. Dalam hal ini, Omi membunuh mereka dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Omi mengkremasi mereka dengan api. Omi datang ke departemen pedang. Omi, kamu di sini. Hei, kamu punya banyak energi. Guru Guoki memandang Omi dengan bingung. Omi berkata, Hautian awal. Omi tidak repot-repot berpura-pura membandingkan, dan langsung membuka dirinya dan berkata, Astaga, Hautian, kamu bahkan telah melangkah ke Hautian. Guru Guoki membuka matanya lebar-lebar. Oh, tidak apa-apa. Omi tersenyum. Omi berjalan ke arah Cui Yun, yang menghunus pedangnya di sana. Cui Yun, kapan kamu keluar dari kota terlupakan? Omi bertanya. Omi mengamati bahwa Cui Yun sudah melangkah ke tahap akhir gerbang dalam. Cui Yun ini juga dianggap kuat. 18 hari, Omi, kamu memasuki periode Hautian awal. Tanya Cui Yun. Dia baru saja mendengar suara terkejut Guru Guoki. Ya, wow, kamu luar biasa. Seru Cui Yun sejenak. Oh, kamu juga, semangat. Ngomong-ngomong, Omi, kamu telah ditawari hadiah, tahukah kamu tentang ini? Di akademi kami, pasti akan ada beberapa orang yang tergoda dan akan bergerak padamu, bahkan beberapa guru. Kamu harus lebih hati-hati. Cui Yun memperingatkan. Aku sudah tahu. Omi berbalik dan meninggalkan ruang kelas Sabre Law Departemen. Cui Yun melihat ke belakang Omi, kaget tidak tahu harus berpikir apa. Mungkin Cui Yun benar-benar berubah pikiran tentang Omi. Omi. Begitu Omi berjalan keluar dari ruang kelas Sabre Law Departemen, seseorang berdiri di luar menunggunya. Murong Guo. Omi, kamu kembali dari petualanganmu. Hei, kamu sudah melangkah ke Hautian. Mugo terkejut. Ya, apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Don Omi. Don Omi, ku dengar kau sudah kembali. Jadi, ini untuk melihatmu, dan untuk mengingatkanmu tentang sesuatu. Kamu harus lebih berhati-hati. Kamu telah ditawari hadiah. Beberapa siswa tahun ketiga dan keempat Akademi Bela Diri mungkin tergerak oleh hadiah itu. Murong Guo Dao. Kedatangannya untuk memperingatkan Omi adalah masalah sekunder. Yang paling penting mungkin dia ingin melihat Omi. Bagaimanapun juga Omi adalah tunangannya. Aku sudah tahu. Apakah kamu punya yang lain? Ngomong-ngomong, bagaimana kabar tunanganmu, Tang Zhenghao sekarang? Tanya Omi. Murong Guo sedang sibuk berkata, Omi, Tang Zhenghao dan aku telah memutuskan pernikahan kami. Dan sekarang, tunanganku adalah kamu. Omi tercengang. Baru kemudian dia ingat bahwa Omi telah melupakan ini. Sepertinya Omi telah melupakan banyak hal setelah perjalanannya ke kota Oblivion dan kembali. Kembali dari petualangan kota Oblivion, Omi merasa seolah-olah dia telah menyeberang kembali dari alam yang berbeda dan mengalami kehidupan yang berbeda, sedikit kesurupan. Sepertinya benar-benar. Murong Guo agak bingung ketika dia melihat bahwa Omi bahkan lupa. Murong Guo, setelah liburan musim panas, saya pribadi akan pergi ke keluarga Anda untuk menarik diri dari pernikahan. Jangan. Murong Guo keluar dari mulutnya. Tidak, aku. Murong Guo tersipu dan menggigit bibirnya. Omi, bisakah kamu tidak membatalkan pertunanganmu? Mengapa? Aku akan bertunangan denganmu, tapi karena kesalahan. Omi, aku menyukaimu. Sungguh, aku sangat menyukaimu. Selain itu, ketika kamu masih di keluarga Tang, aku mandi. Jika kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Murong Guo tersipu dan berkata, untuk tidak membiarkan mundur, hal-hal lama telah pindah. Omi terkekeh, dia sama sekali bukan Omi yang dulu, dia belum pernah melihatnya mandi. Baiklah, Murong Guo, aku tidak punya perasaan denganmu, apakah kamu bahagia tanpa perasaan bersama? Jadi, kamu akan menemukan kebahagiaan. Omi berbalik dan berjalan pergi. Murong Guo melihat punggung Omi dan merasa patah hati. Pada siang hari, restoran Genius. Rekan siswa, laporan khusus diputar di bawah. Siswa tahun pertama tahun ini, Omi, keluar dari pengalaman kota terlupakan kedua, menutup pintu setelah 1 hari, dan melangkah ke periode awal Hautian. Di Genius Restaurant, sebuah berita laporan khusus yang diperbarui telah dikirim. Wow, semua orang terkejut ketika mereka mendengar berita laporan khusus ini.
Omi baru mencapai periode Hautian awal di tahun pertamanya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh siswa jenius tertinggi tahun ketiga A. Omi telah mencapai tingkat siswa jenius tahun ketiga di tahun pertamanya. Berita ini dengan cepat menyebar melalui Akademi Hutan Bela Diri, cukup mengejutkan. Dekan Akademi Bela Diri datang mencari Omi pada kesempatan pertama. Hormati Dekan. Hahaha Omi, saya pikir itu rumor, jadi saya datang untuk melihat sendiri. Dan tentu saja, Anda benar-benar melangkah ke Hautian. Omi, berapa usia Anda tahun ini? 19, kata Omi. Tas baru berumur 19 tahun dan kamu telah mencapai Hautian. Omi, masa depanmu benar-benar tidak dapat diprediksi. Dekan memandang Omi dan menghela nafas kagum. Tidak apa-apalah. Dekan berkata, Omi, lakukanlah, cobalah melangkah ke langit bawaan sebelum usia 24 tahun. Jika Anda dapat melangkah ke langit bawaan sebelum usia 24 tahun, maka masa depan Anda, lain cerita. Din, apa maksudmu? Kenapa melangkah ke bawaan sebelum usia 24 tahun cerita yang berbeda? Tanya Don Omi. 566. Dekan tersenyum. Jika Anda bisa masuk ke bawaan sebelum usia 24, maka Anda pasti akan diperhatikan oleh Kekaisaran Yan Huang. Dan kemudian prospek Anda akan sangat berbeda, menjadi bakat kekaisaran. Mengerti? Apakah aku bukan bakat kekaisaran sekarang? Bakat kekaisaran macam apa kamu sekarang? Paling-paling kamu adalah bakat keluarga, putra jenius dari keluarga yang direvitalisasi. Kamu jauh dari menjadi bakat kekaisaran. Baiklah, jangan bicarakan ini. Lagi pula tidak semua orang bisa menjadi bakat kekaisaran. Standar minimum untuk menjadi bakat kekaisaran adalah melangkah ke bawaan sebelum usia 24. Anda melangkah ke Hautian pada usia 19 sekarang agak terlambat, tapi sedikit berharap. Omi menganggukkan kepalanya. Tampaknya kekaisaran Yan Huang lebih rumit dari yang dibayangkan Omi. Bakat kekaisaran tidak diharuskan untuk datang ke Pulau Marsial. Omi, lakukanlah. Meskipun Anda melangkah ke Hautian pada usia 19 agak terlambat dibandingkan dengan standar bakat kekaisaran, masih ada harapan bahwa Anda akan dapat melangkah ke Inate sebelum usia 24. Dekan memberikan instruksi terakhir, dan kemudian pergi. Namun, Dekan masih tidak terlalu yakin apakah Omi bisa menjadi bakat kekaisaran atau tidak. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi bakat kekaisaran? Ada begitu banyak keluarga di Kekaisaran Yan Huang, dan beberapa generasi mungkin tidak dapat memiliki satu yang bisa menjadi bakat kekaisaran. Secara umum, bakat kekaisaran harus berada di setidaknya 16 tahun untuk masuk ke dalam Hautian. Dalam hal ini akan memungkinkan bagi mereka untuk melangkah ke dalam bawaan sebelum usia 24. Banyak siswa tahun ketiga dan keempat di Akademi Bela Diri yang awalnya ingin membunuh Omi untuk mengumpulkan hadiah diam-diam membatalkan tindakan mereka setelah mendengar berita bahwa Omi telah melangkah ke Hautian. Omi masih sangat muda untuk melangkah ke Hautian. Jika dia tidak berhasil membunuhnya, bukankah dia akan melempar batu ke kakinya sendiri? Namun, salah satunya adalah kecelakaan. Omi menyelesaikan makan siangnya dan baru saja kembali ke asramanya. Wang Xing berkata, Omi, suratmu. Hati Omi bersenandung. Dia telah mengungkapkan berita melangkah ke Hautian. Dan masih ada seseorang yang berani membunuhnya dengan hadiah itu. Omi memiliki perasaan yang sangat panas di dalam. Omi membuka surat itu. Berbunyi, Omi, jika kamu masih menginginkan wanitamu, silakan pergi ke kolam air aqua segera. Jika tidak, wanitamu mungkin diperkosa oleh banyak orang. Rumput dia, beraninya kau menggunakan wanitaku untuk memerasku. Omi terbakar. Omi tidak tahu siapa yang mengirim surat ini, tapi Omi pasti akan melacaknya. Omi segera bergegas mencari Liona dan Sumeikian untuk melihat apakah sesuatu telah terjadi pada mereka. Namun, tidak ada yang terjadi pada mereka. Tampaknya surat itu terutama ingin menipunya agar pergi ke kolam air aqua dan kemudian diam-diam membunuhnya. Kolam air aqua benar-benar tempat yang bagus untuk membunuh orang. Omi baru saja pergi ke sana di pagi hari untuk memusnahkan 2 orang yang tidak melakukannya. Tahu bagaimana hidup. Kalau begitu, Omi tidak keberatan untuk memusnahkan beberapa lagi. Omi segera bergegas ke kolam air aqua. Namun, ketika Omi tiba di kolam air aqua, dia tidak menemukan siapapun. Tidak ada. Bukankah kamu memintaku untuk menemuimu di aquapon? Di mana orang-orangnya? Omi bingung. Omi menunggu selama 1 jam dan tidak ada yang keluar. Sial, beraninya kau mencampakkanku. Itu sebenarnya bukan tipuan pada Omi, tapi orang yang mengirim surat itu. Dia awalnya ingin membunuh Omi. Tetapi, setelah surat itu dikirim, dia tiba-tiba mendengar berita bahwa Omi telah melangkah ke dalam Hautian, sehingga orang tidak berani. Jika Omi adalah kesempurnaan agung gerbang dalam, maka dia tidak akan takut. Tetapi Hautian, dia mungkin tidak yakin, jadi dia menyerah. Namun, Omi sangat tidak yakin. Ketika Omi kembali ke asrama, Wang Xing dan yang lainnya melihat surat itu dan bertanya, apakah kamu pergi ke kolam aqua? Orang yang menulis surat ini, tidak berhasil membunuhnya. Tidak datang. Saya menunggu di sana selama 1 jam dan tidak ada yang muncul. Saya tertipu, kata Omi. Su Jinhe berkata, Omi, kamu tidak tertipu. Saya pikir seharusnya orang ini awalnya ingin membunuhmu. Tetapi setelah mendengar berita bahwa kamu melangkah ke Hautian, dia diam-diam membatalkan tindakannya. Omi sangat marah di dalam api dan amarah. Orang macam apa yang Anda anggap Omi? Berpikir bahwa saya adalah kesempurnaan besar sekte dalam. Dia ingin membunuh saya, dan mengancam saya dengan wanita saya. Mendengar bahwa saya telah melangkah ke Hautian, saya diam-diam membatalkan tindakan saya. Untuk apa sebenarnya Anda menganggap saya Omi? Perasaan ini membuat Omi sangat marah. Omi, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Wang Xing. Omi berkata dengan marah, karena saya telah menerima surat itu, saya harus melacak orang ini.
Bahkan jika dia membatalkan operasi, saya tidak akan membiarkannya pergi, orang yang ingin membunuh saya demi seni bela diri kelas 7 distrik. Bonti, aku, Omi, tidak akan baik padanya. Namun, agak sulit untuk melacak sumber surat ini. Tidak peduli betapa sulitnya itu, aku harus menemukannya. Omi meraung, tetapi bahkan kucing atau anak anjing kecil apa yang mencoba membunuhnya, memaafkan pihak lain untuk membatalkan operasi secara diam-diam, Omi tidak bisa memaafkan. Wang Xing, siapa yang pertama kali menemukan surat ini? Tanya Omi. Wang Xingdao, saya menemukannya pertama kali, ketika itu diselipkan di bawah pintu. Lalu, hanya saja tidak ada yang melihat siapa yang mengirimnya. Tanyakan di asrama lain, seseorang selalu melihatnya. Omi dan Wang Xing Sujinhe, mereka bertiga, bertindak secara terpisah, seluruh gedung asrama, setiap asrama bertanya. Dengan reputasi Omi, tidak ada yang berani memberi muka, jadi setiap asrama sangat kooperatif. Akhirnya, ada satu orang yang mengatakan dia melihatnya. Ketika semua orang sedang makan siang, saya melihat senior tahun ketiga terbang dari belakang gedung asrama ke lantai 3 gedung, tapi saya tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Wang Xing berkata, Sneaki, jelas tidak melakukan sesuatu yang baik. Omi mengangguk, 9 dari 10, suratnya dikirim oleh orang ini. Bisakah Anda menjelaskan informasi fisik orang ini? Tanya Don Zimmer. Ini, ya, aku akan mencoba yang terbaik. Omi mengeluarkan selembar kertas dan berdasarkan deskripsi siswa itu, dia menggambar senior tahun ketiga yang diam-diam memasuki gedung asrama pada siang hari. Meskipun itu bukan kemiripan yang tepat, tetapi setidaknya itu memungkinkan orang yang mengenalnya untuk melihat siapa orang ini. Hal yang sama bagi pemerintah kuno untuk melacak tersangka, bukan kemiripan yang tepat, tetapi selama orang yang mengenal orang tersebut dapat menebak siapa itu. Omi segera menggambar selusin potret yang identik, dan kemudian meminta siswa asrama lainnya untuk membantu dengan pergi ke gedung sekolah tahun ketiga serta gedung asrama untuk bertanya dan melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk. Semua orang mau membantu, bisa membantu Omi adalah berkah. Semua orang segera mengambil tindakan. Sepertinya Omi tidak akan berhenti sampai dia menemukan orang itu. Setelah beberapa jam bertanya, akhirnya seorang siswa bertanya, orang ini, dia sangat mirip Liu Chang dari Departemen Sihir Tongkat tahun ketiga. Seorang siswa berkata, 567. Terima kasih. Omi segera pergi ke Departemen Tongkat untuk menemukan Liu Chang. Liu Chang, seseorang mencarimu di luar. Di kelas lapangan bela diri tahun ketiga, orang yang menjaga pintu berteriak. Liu Chang berjalan keluar, dan jantungnya berdebar saat melihat Omi. Siapa yang mencariku? Omi melihat sekilas bahwa Liu Chang ini, yang sangat mirip dengan orang di potret itu, setidaknya wajahnya mirip. Kamu Liu Chang? Ya, Liu Chang berpura-pura tidak mengenal Omi. Bang, Omi menjatuhkannya dengan tamparan dan menyeretnya pergi. Menyeretnya ke sudut yang sepi dan sepi, Omi berkata, Senior Liu Chang, Anda ingat surat ini, kan? Katakan, siapa yang menyuruhmu memberikannya padaku? Jika tidak, kamu akan sengsara. Aku, Liu Chang melihat surat itu dan tidak ingin berdebat apapun. Apakah kamu tidak akan memberitahuku? Kematian. Jangan, kataku, aku bilang, ya, Wang Tao menyuruhku mengirimnya. Siapa Wang Tao? Wang Tao adalah jenius pertama tahun ketiga kami, peringkat terkuat di tahun ketiga peringkat tertinggi jenius. Liu Chang menjelaskan dengan jujur. Wang Tao, sangat bagus. Kata Omi tegas. Su Jinhei bertanya, Omi, sekarang setelah kamu akhirnya melacaknya, apa yang akan kamu lakukan? Pergi ke dia sekarang. Tidak karena dia membatalkan operasi untuk membunuhku, aku juga akan memberinya kesempatan untuk menghindari mengatakan bahwa aku pengganggu. Liu Chang, pergi beritahu Wang Tao sekarang, aku akan memberinya 5 jam waktu persiapan, 5 jam. Jam kemudian, itu sekitar jam 5 sore, minta dia secara pribadi datang ke restoran Genius untuk menemukan saya dan menerima 3 telapak tangan saya. Jika dia dapat menangkap 3 telapak tangan saya, maka saya tidak akan membunuhnya. Jika dia bisa, lalu pergi ke neraka. Ya, aku akan segera pergi dan memberitahunya. Liu Chang kentut dan lari. Wang Xing bertanya, Omi, kamu tidak bercanda, kan? 3 tamparan dan dia selamat. Meskipun dia membatalkan aksinya, bagaimanapun juga, dia berencana untuk membunuhmu. Benar, Omi, bahwa Wang Tao adalah ahli nomor 1 di tahun ketiga peringkat jenius tertinggi. 3 tahun lalu dia adalah juara kompetisi mahasiswa baru, dan kamu baru saja melangkah ke Hautian. Bukankah terlalu kekanak-kanakan untuk biarkan dia menerima 3 tamparan darimu? Su Jinhei juga memandang Omi dengan bingung. Omi mendengus, apakah itu kekanak-kanakan atau tidak, kita akan tahu secara alami nanti. Awalnya, saya ingin membunuh orang ini secara langsung, tetapi dia membatalkan tindakannya untuk membunuh saya, jadi saya memberinya kesempatan untuk hidup, yaitu, apakah dia mampu menangkap ketiga telapak tanganku? Baiklah, Wang Xing dan Su Jinhei keduanya berhenti mengatakan apa-apa, merasa bahwa Omi telah membuat mereka sedikit buta. Omi berani menawarkan untuk menangkap 3 telapak tangan melawan seorang jenius dengan level yang sama. Aku khawatir kekuatannya tidak lagi sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Pada saat ini, di sebuah villa di lereng bukit tertentu, saudara tahu, karena operasi untuk membunuh Omi telah dibatalkan, haruskah kita mengambil surat itu? Seorang saudara laki-laki dari kelompok seni bela diri Wang Tao bertanya. Banyak anak laki-laki yang terlihat sangat mengesankan, apa yang dikejar, alasan saya membatalkan operasi untuk membunuhnya hanya tidak layak untuk seni bela diri kelas 7 lagi. Selain itu, saya khawatir surat itu sudah ada di tangan Omi. Kakak tahu apa yang harus kita lakukan. Don Omi ke surat itu, bagaimana dengan Tracing?
Melacak surat-surat anonim, dia tidak bisa melacaknya, dan selain itu, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa melacaknya. Jadi bagaimana jika ketahuan bahwa saya yang mengirimnya? Jadi bagaimana jika saya berada di urutan teratas daftar siswa teratas selama 3 tahun, dan saya masih takut dia akan tahu? Meskipun saya menyerah untuk membunuhnya, itu bukan berarti aku takut padanya lagi. Dan bukan berarti aku takut padanya. Jika dia benar-benar ingin mati bersamaku, dia mungkin belum bisa mempermainkanku. Itu benar, tahu, kekuatanmu jelas bagi semua orang. Kepala departemen ingin memperkenalkan putrinya kepadamu, cukup untuk melihat bahwa kamu luar biasa, hehehe. Baiklah, lupakan itu Omi. Jika dia benar-benar berani mempermainkanku, aku akan membuatnya terlihat bagus. Tepat pada saat itu, seorang anak laki-laki berlari di pintu. Saudara tahu, ini buruk, sesuatu yang besar sedang terjadi. Anak laki-laki yang berlari berteriak, dia adalah Liu Chang, anggota kelompok seni bela diri Wang Tao. Apa yang diributkan, apa masalahnya? Kakak tahu, suratmu dilacak oleh Omi. Liu Chang, ini saja yang disebut masalah besar, itu hanya ditelusuri apa yang mengejutkan, tapi itu hanya tidak terduga. Wang Tao mengamuk, penampilan Liu Chang membuatnya tidak puas karena Liu Chang tampak seperti ketakutan setengah mati. Membuatnya sepertinya Wang Tao sangat takut pada Omi. Dia bangga di dalam sebagai ahli jenius tertinggi terkuat di tahun ketiga. Meskipun Omi telah mengalahkan Tang Zhenghao, tetapi Tang Zhenghao hanya berada di luar peringkat ke-100 di siswa tertinggi tahun ketiga daftar, yang bukan apa-apa. Liu Chang berkata dengan terengah-engah, saudara tahu, Omi baru saja menemukan saya. Dia berkata bahwa dia memberi Anda kesempatan dan memberi Anda 5 jam untuk bersiap. Mempersiapkan untuk apa? Bersiaplah untuk menerima 3 tamparan darinya. Jika Anda tidak dapat menerima 3 tamparan darinya, maka Anda mati. Dan jika Anda dapat menangkap 3 tamparan darinya, maka Anda akan diberikan 1 kesempatan untuk hidup. Bang, Wang Tao sangat marah sehingga dia menamparkan telapak tangannya ke dinding, dan dinding itu terbelah. Kakak kelompok bela diri Wang Tao yang lain berkata, kakak tahu, bukankah Omi ini terlalu sombong? Kamu adalah siswa nomor 1 dari siswa tertinggi tahun ketiga. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia menerima 3 telapak tangan darinya. Siapa yang dia pikir dia adalah rumput? Wang Tao sangat marah. Dalam hatinya, dia bahkan tidak berpikir bahwa Omi lebih kuat darinya. Dan bahkan jika dia tidak berpikir dia bisa lebih kuat. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia sangat lemah di mata Omi. Memberinya kesempatan untuk menerima 3 telapak tangan mengucapkan semua kata, apakah dia, Wang Tao, benar-benar sangat rentan di mata Omi. Anda tidak bisa menangkap 3 tamparan darinya. Liu Chang berkata, saudara tahu, nada suara Omi ini benar-benar arogan. Dengan kekuatan dan bakat saudara tahu, belum lagi 3 tamparannya, 30 tamparan tidak akan menjadi masalah. Wang Tao berkata dengan marah, 30 tamparan. Saya, Wang Tao, adalah yang pertama di peringkat jenius tertinggi tahun ketiga, dan Anda mengatakan saya hanya dapat menerima 30 telapak tangan darinya. Kakak tahu tenang, aku mengatakan hal yang salah, ya tidak apa-apa jika 300 tamparan Liu Chang panik dan mengubah kata-katanya. Wang Tao mengambil napas dalam-dalam, menekan kemarahan di dalam, hal yang paling tak tertahankan untuk setiap jenius yang bangga dan kuat adalah untuk dipandang rendah. Wang Tao menggertakkan giginya dan berkata, Omi, baiklah, kamu berani mengatakannya bahkan dengan 3 telapak tangan. Oke, aku Wang Tao ingin melihat bagaimana kamu tidak dapat menangkapku dengan 3 telapak tangan. Datang, aku akan membuatmu memakan hatimu. Meskipun aku tahu kamu jenius, tapi aku, Wang Tao, bukan sampah, 3 telapak tangan. Persetan denganmu, kamu pikir aku level pintu dalam Omi kembali ke asrama bersama Wang Xing Sujinhe dulu. Masalah ini dengan cepat menyebar di tahun ketiga, dan restoran jenius juga segera memiliki laporan khusus. Di salah satu ruang kelas 3, seorang guru kesempurnaan hebat Hautian berkata kepada semua siswa, semuanya, harap diam. 568. Semua orang terdiam. Guru, ada apa? Rekan siswa, saya baru saja mendengar berita. Malam ini, Omi tahun pertama, meminta kelas kami Wang Tao untuk secara pribadi pergi ke restoran jenius dan menangkapnya dengan 3 telapak tangan. Jika dia tidak dapat menangkapnya, maka pergilah ke neraka. Jangan-jangan salahkan dia karena tidak memberinya kesempatan. Apa? Guru, Anda telah membuat kesalahan. Kelas 1 Omi adalah seorang jenius, tetapi Wang Tao bukan pria yang lembut. Menangkapnya dengan 3 telapak tangan, itu terlalu menghina Wang Tao. Guru, apa yang terjadi? Wang Tao sebelumnya ingin membunuh Omi untuk mendapatkan hadiah, tetapi Wang Tao menyerah pada akhirnya. Tetapi ketika Omi mengetahuinya, dia tidak ingin membiarkan Wang Tao pergi, tetapi mengingat Wang Tao tidak melaksanakannya aksinya, dia diberi kesempatan untuk hidup, yaitu menangkapnya dengan 3 telapak tangan. Meski begitu, Omi terlalu meremehkan orang, lawan saja Wang Tao secara terbuka dan jujur. Apa gunanya berbicara tentang 3 telapak tangan? Bahkan jika itu adalah pertengahan Hautian, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia akan membiarkan Wang Tao gagal melakukannya. Tangkap ketiga telapak tangannya, kan? Itu benar, Omi benar-benar pengganggu. Baiklah, teman-teman sekelas, satu-satunya alasan saya memberitahu Anda adalah bahwa saya ingin Anda mendukung Wang Tao malam ini. Bagaimanapun juga, dia dari kelas kami dan siswa paling berbakat di tahun ketiga, dia seharusnya tidak diperlakukan dengan baik. Penghinaan seperti itu pada tahun pertama. Terakhir kali, Tang Zhenghao, dari kelas kami, dikalahkan oleh Omi, dan kali ini, juga dari kelas kami, Wang Tao. Saya tidak ingin hal tragis yang sama terjadi.
Di antara kelompok siswa, wajah Tang Zhenghao sangat tidak wajar, tetapi tentu saja, Tang Zhenghao cukup terkejut ketika mendengar bahwa Omi akan bertarung dengan Wang Tao. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Hanya melangkah ke Haotian, dan kamu lebih kuat dari Wang Tao, yang nomor 1 di daftar jenius tertinggi. Di restoran jenius, ada juga banyak pembicaraan, terutama siswa tahun ketiga. Semuanya tampak sedikit marah, karena tahun ketiga pasti akan berpihak pada Wang Tao. Namun, siswa tahun pertama sangat senang dan bangga pada Omi, yang baru tahun pertama dan benar-benar bisa bercinta dengan yang terkuat di tahun ketiga. Saat ini, di salah satu kelas tahun ketiga, Guo, tunanganmu luar biasa, terlalu jenius melangkah ke Haotian begitu cepat, dan benar-benar bisa bertarung dengan Wang Tao terkuat tahun ketiga kami. Wow, aku sangat iri padamu, memiliki tunangan yang hebat. Teman sekelas perempuan berkata dengan iri pada Murong Guo. Oh, Murong Guo tersenyum pahit, akan sangat disayangkan jika dia benar-benar bahagia. Sore hari, sebelum malam, restoran jenius sudah mengumpulkan banyak orang. Pertempuran hari ini antara Omi dan Wang Tao di malam hari dianggap sebagai peristiwa yang sangat sensasional, dan bahkan banyak guru yang siap untuk datang dan menonton duel antara dua ahli Haotian awal. Sayangnya, di mata para siswa dan guru Akademi Seni Bela Diri, Wang Tao adalah seorang ahli, tetapi di mata Omi, dia adalah karakter rendahan yang menghina, dan jika Wang Tao tidak berusaha membunuhnya, Omi tidak akan melakukannya. Teh telah repot-repot untuk bermain dengan karakter seperti itu. Saat ini, di salah satu ruang teh di restoran jenius, Omi, Su Jinhei, Wang Xing, Yang Yijian, Liona, Su Meiqian, Wen Qiang, 7 orang duduk di sana minum teh, menunggu waktu yang akan datang, sambil mengobrol tentang pengalaman memasuki kota terlupakan kali ini. Yang Yijian berkata, kekuatan Omi benar-benar terlalu kuat, saya terlalu terkesan. Anda tidak tahu bahwa ahli jenius dari kota Oblivion, bendera putih, Omi sebenarnya mampu melawannya. Saya ada di sana pada saat itu dan saya mengenalinya. Omi, jadi saya ingin naik dan bermain dengan bendera putih, tetapi tidak sampai saya menghadapinya. Saya menyadari bahwa saya bukan tandingannya, dan saya, Yang Yijian, meskipun saya dikenal sebagai satu pedang. Tapi, di depan bendera putih, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang pedangku, aku baru saja mati. Namun, Omi mampu melawan seseorang dengan level ini ah. Yang Yijian berkata dengan kekaguman di matanya. Liona berkata, apa ini? Setelah kamu mati, Omi telah mengalahkan bendera putih ketika dia melawan bendera putih untuk kedua kalinya di belakangmu. Sial, cabul. Yang Yijian dengan tulus mengagumi Omi, menemukan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama lagi. Meskipun Yang Yijian sekarang melangkah ke kesempurnaan gerbang dalam, Omi sudah menjadi seorang Haotian. Mengingat ketika dia memasuki sekolah, semua orang adalah mahasiswa baru gerbang dalam yang terlambat ah. Setelah 1 semester, Omi sudah jauh melampaui dia. Tidak heran Omi berani mengancam 3 tamparan. Ya, Wang Tao itu, peringkat pertama siswa tertinggi tahun ketiga, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kejeniusan kota yang terlupakan. Omi tertawa, baiklah, jangan membual tentang saya, ada langit di luar langit dan seorang pria di luar pria itu. Jumlah orang di Genius Restaurant semakin bertambah, dan pada akhirnya tidak mampu lagi menampung, bahkan area sekitarnya sudah dipenuhi oleh mahasiswa. Omi berkata, sudah hampir waktunya bagiku untuk keluar dan menunggu Wang Tao. Setelah mengatakan itu, Omi terbang keluar. Siswa dan guru yang tak terhitung jumlahnya yang menonton melihat Omi muncul dan berteriak. Omi terbang ke atap restoran jenius dan berdiri di sana menunggu. Wang Tao tahun ketiga belum muncul, tapi dia sudah ada di sana. Pada saat ini, di sebuah ruangan dekat restoran jenius, Wang Tao melihat Omi terbang ke atap dan menunggunya. Wang Tao menggigit giginya dan berkata, Omi, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Setelah mengatakan itu, Wang Tao juga terbang keluar dan menuju ke restoran jenius. Semua orang melihat Wang Tao muncul juga dan berteriak sekali lagi. Wang Tao juga berdiri di atap restoran jenius berhadapan dengan Omi. Diskusi di sekitarnya segera menjadi tenang, mendengarkan Omi dan Wang Tao berbicara. Omi memandang Wang Tao dan berkata dengan marah, kamu adalah Wang Tao. Wang Tao juga sangat kesal saat melihat Omi menatapnya seperti sedang berada di puncak dunia. Ya, saya Wang Tao. Kata Wang Tao, dia tidak ingin menjadi lemah dalam momentumnya. Bagus, Wang Tao, kamu benar-benar mencoba membunuhku, bagus sekali, kamu punya nyali. Kata Omi. Wang Tao mendengus, kamu ditawari hadiah, apa yang salah denganku yang ingin mendapatkan seni bela diri kelas 7 itu? Baiklah, aku, Omi, juga orang yang masuk akal, meskipun kamu mencoba untuk membunuhku, kamu belum melakukan tindakanmu, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk menangkap ketiga telapak tanganku, jika kamu bisa menangkap tanganku. 3 telapak tangan, maka aku, Omi, akan memberimu kesempatan untuk hidup dan melepaskanmu, jika tidak kamu hanya akan mati. Hahaha. Wang Tao tertawa terbahak-bahak yang dipenuhi amarah. Omi, Ki-8 macam apa kamu ini? Wang Tao langsung meledak. Apa lagi yang membuatmu kesal? Omi, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu Haotian pertengahan? 3 telapak tangan. Apakah kamu pelawak monyet? Kami berdua di tahap awal Haotian. Apalagi yang ingin kamu lakukan padaku? Kamu berlatih telapak tangan Rudraksa kamu. Wang Tao menghina. 569. Omi mendengus, Wang Tao, jika aku tidak memberimu kesempatan, aku hanya akan membantaimu dan tidak akan membuang waktu denganmu di sini sama sekali.
Jika kamu tidak yakin, maka baiklah, aku akan membiarkanmu rasakan tamparan pertamaku terlebih dahulu, lalu aku akan membiarkanmu memilih apakah kamu ingin tamparan kedua atau jika aku akan membunuhmu saja. Persetan denganmu, lalu biarkan kudanya datang. Wang Tao berteriak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi membanting telapak tangannya ke arah Wang Tao. Wang Tao merasakan gelombang panas menerpanya, seperti tsunami, yang tidak mungkin ditandingi. Telapak tangan Omi, bagaimanapun, membawa kekuatan saking power di dalamnya, jadi Wang Tao saja tidak bisa memikirkannya. Ah, Wang Tao menyaksikan serangan telapak tangan Omi, tapi dia tidak bisa membuat perlawanan, bukan karena dia tidak melawan, tapi pikirannya tidak bisa memikirkan bagaimana cara melawan. Bang, telapak tangan pertama Omi mengenai dada Wang Tao. Boom. Wang Tao terbang ke kejauhan, sementara seteguk darah menyembur keluar dengan liar, dan dengan ledakan, Wang Tao menatap ke dinding bangunan di dekatnya, menghancurkan dinding itu. Wow, seluruh penonton berteriak kaget, telapak tangan pertama Omi, tapi Wang Tao tidak bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, Wang Tao runtuh di reruntuhan, wajahnya pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Omi bisa begitu menakutkan? Telapak tangannya itu, aku bahkan tidak tahu bagaimana menahannya, itu terlalu kuat, bagaimana dia bisa begitu kuat. Wang Tao sekarang tidak hanya pucat, tetapi juga tercengang pada saat yang sama. Beberapa saat yang lalu, dia yakin bahwa meskipun Omi kuat, dia tidak akan mampu menahannya. Namun, pada saat ini ketika dia benar-benar menghadapi Omi, dia menyadari betapa naif dan kekanak-kanakan pikirannya barusan. Pantas saja Omi berani mengatakan 3 kali tebasan telapak tangan. Jika ketiga tebasan telapak tangan itu sekuat yang pertama tadi, maka Wang Tao benar-benar ragu apakah ia bisa menangkapnya. Saat itu, di luar, Omi berteriak, Wang Tao, jangan bilang kamu mati di tamparan pertama. Jika kamu tidak mati, kamu masih tidak akan keluar. Apakah aku harus masuk dan menjemputmu? Wang Tao mengatupkan giginya dan memanjat dengan rasa sakit di tubuhnya, lalu terbang keluar dan berdiri di atap dengan sedikit tubuh gemetar. Omi mendengus, Wang Tao, barusan, kamu mengatakan bahwa kita semua berada di level yang sama dan kamu tidak peduli dengan ketiga telapak tanganku. Lalu, aku mengatakan bahwa setelah aku membiarkanmu menangkap telapak tangan pertamaku, kamu akan memilih apakah akan terus menerima telapak tangan kedua, atau mulailah perang denganku sampai aku membunuhmu. Tubuh Wang Tao bergetar. Sebelumnya, Wang Tao merasa bahwa Omi telah meratakannya dengan membiarkannya menerima 3 telapak tangan, tetapi sekarang, Omi memberinya kesempatan tanpa harus memberinya kesempatan untuk memulai pertarungan langsung. Di kerumunan penonton di sekitarnya, banyak siswa dari tahun ketiga berteriak, Wang Tao, lakukan saja dengannya. Wang Tao, jika Anda masih memiliki sedikit tulang punggung, lakukan saja dengannya. Pilih telapak tangan kedua apa, buat seolah-olah Anda lemah. Wang Tao, kamu adalah siswa jenius terkuat di tahun ketiga, jangan lupakan identitasmu. Siswa tahun ketiga itu hanya tahu bahwa Wang Tao dipukuli oleh siswa tahun pertama, mereka sangat malu, bagaimana mereka bisa tahu apa yang baru saja diderita Wang Tao. Omi berkata, Wang Tao, jika kamu masih tidak membuat pilihan, maka aku akan setuju bahwa kamu hanya akan melepaskan 3 tamparan yang kuberikan padamu untuk hidup. Tunggu, Wang Tao berkata, Omi, aku memilih untuk menerima 3 telapak tanganmu. Wang Tao mengatakan ini, merasa malu pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, siswa kelas 3 yang menjadi penonton kecewa. Wang Tao sebenarnya memilih 3 telapak tangan yang diberikan oleh Omi untuk hidup, dan tidak berani melakukannya langsung dengan Omi. Itu terlalu memalukan untuk semua siswa tahun ketiga. Ke atas, Omi mendengus, baiklah, anggap kamu masih memiliki kesadaran diri. Jika Wang Tao benar-benar memilih untuk menyerah memberinya kesempatan 3 telapak tangan untuk hidup, maka Omi hanya akan menembaknya. Baru saja, Wang Tao marah karena Omi memberinya 3 tamparan untuk hidup, yang merupakan penghinaan baginya dan memandang rendah dirinya. Tetapi setelah menerima 1 tamparan dari Omi, dia memilih dirinya untuk terus menerima tamparan kedua. Mengapa tidak? Dia merasa itu penghinaan baginya sekarang. Di kerumunan, seorang siswa dengan malu-malu berkata, dan siswa tahun pertama semua berteriak, merasa bahwa Omi terlalu hebat untuk mengalahkan siswa tahun ketiga terkuat, yang tidak berani mengucapkannya. Kata, Omi berkata, Wang Tao, apakah kamu siap? Saya akan mengambil telapak tangan kedua. Tubuh Wang Tao gemetar, hatinya gugup sampai ke tenggorokannya. Pada saat ini, di mana bayangan bangga dari siswa kelas 3 tahun sebelumnya tempat pertama, ia tampaknya telah berubah menjadi tikus yang takut dibunuh di setiap saat. Telapak tangan kedua, Omi berteriak, dan kemudian dengan nada keras menghempaskan telapak tangan ke arah Wang Tao. Dengan telapak tangan ini, Omi secara alami mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Ledakan. Kali ini, Wang Tao juga siap untuk segalanya dan tidak kehilangan kata-kata seperti sebelumnya. Wang Tao Ton menyambutnya dengan telapak tangan. Kak, saat menyentuh telapak tangan Omi, lengan Wang Tao patah menjadi beberapa bagian, sementara sebuah kekuatan menyebar melalui lengannya ke seluruh tubuhnya. Ah, Wang Tao menjerit kesakitan. Kekuatan internal di tubuhnya juga seolah langsung terhapus begitu menyentuh telapak tangan Omi. Perasaan ini lebih menyakitkan daripada kematian. Bahkan Wang Tao mengira dia akan mati kali ini. Boom. Tubuh Wang Tao terbang ke gedung terdekat lagi, menjatuhkan pilar. Ada gangguan singkat dalam kesadaran Wang Tao. Butuh beberapa saat bagi kesadaran Wang Tao untuk bangun, dan ketika dia bangun, dia menyadari betapa parahnya dia telah terluka, dan dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Banyak penonton di sekitarnya semuanya diam. Omi masih berdiri di atas atap seolah-olah dia setinggi gunung yang tinggi.
Wang Tao, jangan bangun dulu, ini baru telapak kedua, masih ada telapak ketiga. Jika kamu tidak mati pada telapak ketiga, maka aku, Omi, akan menghindarkanmu dari mencoba membunuhku. Jika sayangnya kamu mati ketika kamu menerima telapak tangan ketigaku, maka jangan salahkan aku. Tubuh Wang Tao bergetar hebat, belum lagi telapak tangan ketiga, dia sekarang hampir mati karena yang kedua. Wang Tao menggetarkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa, luka internalnya terlalu parah. Wang Tao, jika kamu masih tidak mengatakan apa-apa, maka aku akan setuju bahwa kamu siap untuk menerima telapak tangan ketigaku. Kata Omi. Wang Tao tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan suara, maka telapak tangan ketiga Omi akan datang. Wang Tao mencoba yang terbaik untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak tidak jangan. Semua orang tercengang. Wang Tao akhirnya bisa berbicara, tetapi setelah hanya 2 teriakan tidak, seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Batuk-batuk. Wang Tao memuntahkan darah sebentar sebelum sedikit mereda. Wang Tao sekarang takut pada Omi, takut mati. Dia yakin, dia benar-benar yakin, ini bahkan tidak pada level yang sama, apalagi menajiskannya, penderita penyakit ini rela menghinanya. 570. Wang Tao berlutut dan memohon, Omi, tolong jangan keluarkan telapak tangan ketiga, tolong, saya benar-benar tidak bisa menerima telapak tangan ketiga Anda, tolong jangan keluarkan telapak tangan ketiga sebagai orang dewasa. Terjadi kegemparan, tidak ada yang menyangka Wang Tao akan berlutut dan memohon pada Omi untuk tidak mengeluarkan telapak tangan ketiga setelah menerima telapak tangan kedua Omi. Wang Tao tidak peduli saat ini, pasti banyak orang akan memanggilnya tidak berguna, dan memalukan bagi guru dan siswa tahun ketiga, tetapi dibandingkan dengan kehidupan kecilnya sendiri, kutukan ini bukanlah apa-apa. Omi mendengus, Wang Tao, aku mencoba membunuhku, dan juga menggunakan wanitaku untuk mengancamku, aku tidak langsung pergi membunuhmu sudah bagus, sekarang bahkan lebih memberimu kesempatan untuk menerima 3 telapak tanganku, kamu hanya menerima 2 telapak tangan saya, apakah Anda ingin saya membiarkan Anda pergi? Saya katakan 3 telapak tangan adalah 3 telapak tangan, apakah Anda pikir saya, Omi, mudah diganggu? Oh, Tuan Tang, Tang Senior, Kakek Tang, saya mohon, jangan berikan telapak tangan ketiga, saya benar-benar tidak tahan lagi, oh. Ya, tapi kamu tidak hanya berpikir, sebelum kamu mulai, bahwa aku menghinamu dengan memberimu 3 telapak tangan untuk hidup. Tidak itu ketidaktahuan saya, Kakek Tang, saya sama sekali bukan lawan Anda, tolong lepaskan saya, ini adalah kurangnya kesadaran diri saya minta maaf, saya minta maaf. Omi melihat Wang Tao berlutut dan memohon belas kasihan di depan umum tanpa mempedulikan wajahnya, yang mampu sedikit memadamkan sebagian amarah di hatinya. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Terima kasih, terima kasih. Semua guru dan siswa kelas 3 di sekitarnya menghela nafas merasa kecewa pada Wang Tao, tetapi juga harus mengagumi Omi. Semua orang mengira Omi telah menyelamatkan Wang Tao dan masalahnya selesai. Namun, itu belum berakhir. Omi mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan berkata, semua orang, seperti yang kalian semua tahu, selama periode ketika saya masih memasuki kota terlupakan untuk pelatihan, seseorang menawarkan hadiah di kepala saya dengan rahasia seni bela diri kelas 7. Buku, dan banyak siswa di sekolah kami tergoda, baru saja Wang Tao adalah salah satunya. Namun, dia bukan satu-satunya yang ingin membunuhku, sejauh yang aku tahu, ada beberapa lagi dalam tahun keempat. Siswa. Berkat informasi yang diberikan kepada saya oleh beberapa teman sekelas saya dapat mengetahui tentang beberapa senior tahun keempat ini yang mencoba membunuh saya, dan saya ingin meminta para senior ini untuk membela saya. Qian Qingming, Bai Meilin, dan Song Dan Hua tolong minta 3 senior tahun keempat ini untuk membelaku. Wow, adegan itu gempar. Sore ini, Omi menerima beberapa tips rahasia panas dan simultan bahwa ada juga orang-orang di tahun keempat yang ingin membunuhnya, dan 3 orang di atas adalah tips rahasia panas dan simultan yang diberikan kepada Omi. Omi berencana untuk menghadapi mereka semua bersama-sama malam ini. Panggil 3 senior tahun keempat ini dan selesaikan di tempat. Pada saat ini, di tempat kejadian, seorang pria mendengar Omi mengucapkan namanya, dan alisnya berkerut ketika dia berkata dalam hatinya, aneh, bagaimana Omi tahu bahwa saya awalnya berencana untuk membunuhnya. Di 2 bagian adegan lainnya, seorang wanita dan seorang pria juga terkejut ketika mendengar Omi menyebut nama mereka. Omi sekali lagi berteriak keras, Qian Qingming, Bai Meilin, Song Dan Hua, apakah ketiga senior akan membiarkan saya secara pribadi menangkap mereka? Jangan keluar dulu, karena Anda punya nyali untuk merencanakan membunuh saya, kan? Punya nyali untuk keluar dan menghadapinya sendiri. Qian Qingming itu sangat marah ketika dia melihat Omi, seorang Hautian awal, dengan nada yang sangat beruban, dan tertawa keras, lalu terbang keluar dari kerumunan. Omi menatap yang terbang keluar dari seorang pria ini, salah satu dari tahun keempat salah satu orang yang berencana untuk membunuhnya. Omi menatapnya, dan tentu saja ada kemarahan di dalam. Itu baik bahwa Omi dibesarkan hari ini untuk menyelesaikan semuanya bersama-sama, tepat di depan semua orang. Ini juga membuat beberapa orang lain yang ingin membunuhnya untuk mendapatkan hadiah, tidak berani mengambil tindakan atau pikiran apapun. Kamu salah satu orang yang ingin membunuhku, oke. Dari 3 orang yang namanya baru saja kubaca, kamu yang mana? Kata Omi dengan nada dingin. Kakekmu, saya Qian Qingming. Pria yang terbang keluar berkata dengan menggoda, dia adalah tahun keempat, dia telah berada di Akademi Bela Diri selama bertahun-tahun, dan dia juga berada di 20 teratas dari daftar siswa tertinggi tahun keempat, itu sebabnya dia memiliki kekuatan untuk merencanakan pembunuhan Omi. Omi menatapnya dengan tatapan dingin.
Masih ada 2 orang lagi. Apa kamu tidak mau keluar? Teriak Omi. Hahaha, keluar saja. Aku tidak percaya. Kamu seorang Hautian tahun pertama. Kamu bisa menjadi banteng ke surga. Pada saat itu, seorang pria lain tertawa dan terbang keluar dari kerumunan. Jadi, kamu adalah Song dan Hua itu. Kata Omi sambil menatap pria itu. Dan dari 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, masih ada 1 Bai Meilin yang tersisa yang belum keluar. Di mana Bai Meilin? Jika kamu di sana, aku menyarankan kamu untuk keluar dan mencegahku menyebutkan namamu lagi. Omi berteriak, aku tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita akan berpikir untuk membunuhnya. Di tempat kejadian, seorang wanita yang diberi nama satu demi satu menjadi sedikit kesal dan juga terbang dalam sekejap. Ketiga pria itu muncul. Omi bertanya, Qian Qingming, Song dan Hua, Bai Meilin. Menurut laporan beberapa siswa yang antusias, kalian bertiga seperti mengambil kepalaku untuk mengumpulkan hadiah, kan? Qian Qingming mendengus, setahu saya, ya, saya tahun keempat, ahli tingkat menengah Hautian. Saya menggosok tangan saya dengan karunia, mengapa saya tidak menginginkannya? Omi mencibir, pakar. Menyebut dirinya ahli, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu. Hati Qian Qingming sangat marah, merasa dihina. Bai Meilin berkata, Omi, aku memang ingin membunuhmu, tapi kemudian ku dengar kau melangkah ke alam Hautian, jadi aku menyerah. Song dan Hua berkata, Omi, hentikan omong kosong itu, apa yang kamu inginkan? Omi memandang mereka bertiga, menghunus pedangnya dan berkata, bersama-sama, atau satu persatu. Apa? Ketiganya curiga bahwa mereka salah dengar. Semua penonton kaget, jadi Omi ingin melawan mereka dan sepertinya dia tidak takut untuk pergi bersama. Apakah Omi gila? Mereka bertiga tahun keempat seorang Hautian pertengahan yang kuat. Omi menghunus pedangnya, dia gila. Meskipun Omi melakukan tantangan di atas ketika dia berada di gerbang dalam, tapi itu adalah gerbang dalam, sekarang di alam Hautian, berapa banyak orang yang bisa berdiri di atas? Alam yang sempit sudah cukup untuk menghancurkannya. Penonton di tempat kejadian sedang berdiskusi. Bahkan, Omi juga ingin berdebat untuk melihat apakah dia bisa bertarung melawan Hautian Midtem sekarang karena dia berada di tahap awal Hautian. Ketiga Midtem Hautian ini, tanpa diragukan lagi, tidak dianggap jenius di mata Omi. Qian Qingming sangat marah, Omi, apa maksudmu? Anda baru saja melangkah ke alam Hautian bukan 2 hari, tetapi Anda berani menantang kami tengah Hautian, siapa yang Anda hina? Saya telah bekerja sangat keras untuk berkultivasi ke alam ini. Sekarang, kamu dia bisa membiarkan kamu menginjaknya dengan santai, rumput kamu bersambung.